Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para habaib, sedaya kemawon kang rawuh, sesepuh pencak silat nggih, pendekar setia hati Terate saking Bedion yang sangat kita banggakan, beserta seluruh jajaran pengurusnya yang ada di Kebumen, saya hormati, beserta warga, warga, yang sangat kita banggakan Bapak Bupati kita, Bapak Arif, yang alhamdulillah dengan keberaniannya dalam situasi yang masih belum menentu, beliau mengizinkan pendopo. Artinya kegiatan malam hari ini adalah kegiatan yang masuk dalam perlindungan undang-undang negara karena dilaksanakan di dalam pendopo Kabupaten Kebumen. Jadi ini bukan acara liar. Ini acara yang benar-benar acara karena berada di dalam perlindungan Sohibul Wilayah Kebumen, Pak Arif, beserta seluruh jajaran Forkompimda yang saya hormati. Ada Kapolres, ada Pak Dandim, Pak Kajari, sedaya sing meden-meden ini. Wakil Bupati juga ada. Bu Wakil Bupati sing pundi? Ada. Oh, ada di mana? Hadir ya. Seluruh hadirin wal hadirat yang berbahagia. Sesuatu yang sangat menggembirakan dan membanggakan adalah ketika PSHT ini menyongsong 100 tahun. Satu abad berada di dunia persilatan, di jagat kependekaran hampir 100 tahun. Ini memang eranya hampir 100 tahun semua. PSHT hampir 100 tahun. Nahdlatul Ulama hampir 100 tahun. Muhammadiyah sudah lebih sekitar 10 tahun yang lalu. Terus Sumpah Pemuda juga mendekati 100 tahun. Jadi ini adalah era yang luar biasa di mana kita pernah bersepakat. Bersepakat apa? Puluhan bangsa, puluhan suku, puluhan agama bersepakat untuk dipikul bersama dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah kesepakatan yang luar biasa, di mana bangsa-bangsa yang lain mengalami perbedaan cara pandang. Arab satu bangsa menyatakan diri berpisah dalam puluhan negara. Eropa satu bangsa bersepakat untuk berpisah dalam puluhan negara. Tapi 100 tahun yang lalu kita ini puluhan bangsa, puluhan suku bersepakat dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang, dan akhirnya kita bisa menikmatinya, menjadi bangsa yang damai, menjadi bangsa yang saling menghargai, menjadi bangsa yang saling menjaga dan menjunjung tinggi kebersamaan. Ini adalah sesuatu yang
perlu kita syukuri dan perlu kita ingat bahwa itu semua bukan terjadi dengan tiba-tiba, tapi itu semua adalah terjadi karena kesadaran atas kesepahaman dan atas kesepakatan keinginan untuk hidup bersama, saling menjaga sesama anak manusia dalam satu ikatan bangsa dan negara. Ini bukan hadir dengan tiba-tiba. Biasanya anak milenial itu tidak memahami. Makanya anak-anak milenial ini terkadang mengandaikan bukan menjadi bangsa Indonesia. Seiring dengan perkembangan informasi dan era transnasional digital, kadang anak-anak muda sekarang sudah tidak mulai memahami bahwa menjadi satu bangsa, menjadi satu negara adalah sebuah perjuangan dan sebuah cita-cita anak bangsa. Anak milenial kadang lupa. Ada yang mulai kemana-mana melupakan merah putih, lebih membanggakan bendera Filistin. Ada yang mulai melupakan dengan merah putih, lebih membanggakan bendera tauhid. Bahkan terkadang ada yang mulai marah dengan ciptaan Tuhan ketika bangsa Indonesia ditakdirkan dengan rambut hitam, mulai tidak suka dengan rambut hitam, meniru rambut Eropa dengan dicat warna merah. Akhirnya menjadi LKMD, londo kok mengendasi. Ada mulai lupa, mulai mengidolakan bahwa kita adalah bangsa yang tidak layak untuk dibanggakan. Mulai anak-anak muda kita lebih bangga menggunakan rambut mohawk, sebuah suku di pedalaman Indian ketika punya rambut untuk menghadapi keganasan alam, dia menggunakan rambut berdiri agar ketika menghadapi keganasan binatang dia bisa mengaum seperti binatang. Tiba-tiba dipakai di sini dengan rambut naik yang sangat tidak cocok ketika musim hujan, pasti akan tumbang. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang sekarang mulai tumbuh, mulai mengidolakan. Kita lupa bahwa kita ini adalah bangsa yang berkepribadian, bangsa yang berpendirian, dan bangsa yang punya akar yang sangat kuat. Makanya kita bisa melihat apa yang dimiliki oleh bangsa yang lain, kita juga memilikinya. Orang Eropa punya kisah cinta namanya Romeo Juliet. Orang Arab punya kisah cinta Kais dan Laila. Orang Cina punya kisah cinta Sampai Ingtai. Kita juga punya kisah cinta Andi-Andi Lumut. Kita punya kisah cinta Roro Mendut Pronocitro. Kita punya kisah cinta Lambung Mangkurat dan Putri Junjung Pui. Kita punya semua. Orang Eropa punya orang kuat namanya Samson. Orang Arab punya orang kuat namanya Samon. Kita punya orang kuat namanya Bandung Bondowoso. Orang Eropa punya kisah ibu tiri yang kejam dalam kisah Cinderella. Kita juga punya kisah bawang putih, bawang merah. Kalau orang Eropa punya kisah binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, kita juga punya kancil nyolong timun. Artinya bangsa kita setara dengan bangsa yang lain. Ini menandakan bahwa kita tidak perlu ragu dan tidak perlu malu untuk mengakui menjadi bangsa Indonesia. Tapi anak milenial susah dijelaskan seperti itu. Karena apa? Semua serba transnasional. Semua serba transnasional. Bahkan dengan teknologi kekinian yang namanya smartphone, apapun yang diinginkan bisa terpenuhi dengan sangat cepat, sehingga melupakan bahwa landasan berbangsa dan bernegara itu tidak terjadi dengan tiba-tiba. Dari sisi kebahagiaan mendengarkan alat musik, kita bisa melihat bangsa Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Kayu tinggal nebang, kulit tinggal potong kambing, dikeringkan. Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Kayu tinggal motong, tali tinggal milim. Tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam.
Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Kita pernah memiliki, kita mengenal legenda bangsa besar. Legiun-legiun Eropa menaklukkan daerah-daerah jajahan ditaklukkan. Legiun-legiun Cina menaklukkan tanah-tanah jajahan. Tapi seluruh dunia pernah ditaklukkan oleh satu bangsa, namanya bangsa Mongolia. Arab ditaklukkan, Eropa ditaklukkan, Cina ditaklukkan. Tapi bangsa Mongolia takluk dengan bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Kertanegara. Artinya kita punya bangsa dengan kekuatan yang luar biasa. Hari ini bangsa Jerman mampu meluluhkan logam dengan panas 7000 derajat. Akan tetapi bangsa Jerman masih terpukau dengan teknologi logam kita, di mana keris mampu melelehkan suhu di atas 15.000 derajat karena keris melelehkan logam bintang. Bahkan teknologi nuklir dunia hari ini terpukau dengan salah satu teknologi nuklir dari Indonesia. Teknologi nuklir dunia sangat rentan dan berisiko reaktornya karena groundnya ke bumi. Tapi orang Nusantara punya nuklir yang aktif, groundnya tidak ke bumi, jadi aman tanpa reaktor karena groundnya naik ke langit, namanya Tumbak Baru Glinding. Kita punya segalanya, artinya bahwa bangsa ini memiliki segalanya. Makanya jangan heran anak-anak milenial harus selalu diingatkan bahwa bangsamu bukan bangsa yang sembarangan. Bangsa kita bukan bangsa yang bisa dihinakan hari ini. Karena hari ini hampir semua anak-anak ini, semua seolah-olah tidak ada yang baik dari bangsa ini. Punya keris salah, punya tombak salah, punya bela diri salah, punya sesajen salah, punya tumpeng salah, punya ingkung salah, punya bendera salah, bahkan punya presiden dianggap sebagai sebuah kesalahan. Hari ini bangsa ini pandai mencela, bangsa ini pandai mengolok-olok bangsanya sendiri. Kenapa? Karena digerus oleh transnasional teknologi sehingga melupakan bakat bangsa sendiri. Amerika yang sangat kuat seperti itu, dia tidak pernah melupakan bangunan kebangsaannya. Ajarkan anak-anak Amerika untuk mencintai bangsanya. Sebelum gerakan transnasional, smartphone dan teknologi digital, anak-anak Amerika sudah dibekali rasa cinta pada bangsanya sendiri. Dibangun cerita koboi puluhan tahun bahwa menjadi Amerika bukan dengan tiba-tiba, tapi dengan perjuangan darah dan air mata. Koboi dibangun bertahun-tahun sehingga anak-anak Amerika merasakan betapa jasa para pendahulu luar biasa dan harus dibanggakan. Akan tetapi begitu Amerika ditekan sama Cina, Amerika tidak mau kalah. Walaupun tidak ada kungfu di Amerika, Amerika berani bikin American Shaolin, bahkan American kungfu. Padahal semua tahu tidak ada kungfu di Amerika. Anak-anak Amerika membanggakan bahwa kungfu adalah milik Amerika. Ketika bangsa Amerika secara spiritual ditekan oleh Jepang, karena bangsa urban di Amerika tidak punya spiritual, karena spiritual Amerika adalah spiritual tempelan. Ketika ditekan sama Jepang, dia nggak malu, nggak boleh anak Amerika malu karena kalah secara spiritual dengan Jepang. Dia ceritakan bahwa di Jepang juga ada kungfu, di Jepang ada samurai, bahkan di Jepang ada ninja. Sebuah film yang dibikin oleh mereka, American Ninja, American Samurai. Bahkan dia katakan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam sebuah film The Last Samurai. Ini cara mereka. Ketika mereka kalah di Vietnam, anak-anak Amerika nggak boleh malu. Dia bangun kesejarahan bahwa Amerika tidak mungkin kalah dengan Vietnam. Dibikin film Rambo 1-6. Ini cara mereka. Bagaimana Cina membangun rasa kebangsaannya.
Dia ceritakan mulai dari ular putih sampai kondor herois, mulai dari Andilau sampai Tony Lung, dia ceritakan semua. Sehingga anak-anak Cina sangat berbangga dengan bangsanya. Dan Cina tidak pernah kalah dalam film sekalipun menghadapi film Jepang. Pasti kungfu mampu mengalahkan karateka, dan karate pasti tinjak kepalanya untuk terakhir sebagai penutupan film, sebagai menu terindah bagi anak-anak Cina. Jepang tidak boleh malu anak bangsanya karena pernah terjadi pembantaian oleh restorasi Meiji terhadap rezim Tokugawa. Korbannya ratusan juta di sana waktu itu. Agar anak-anak muda mereka tahu dan membanggakan bangsanya, cerita itu dikisahkan dalam cerita yang sangat sederhana dalam sebuah film anak-anak yang namanya Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Bangsa Malaysia tidak boleh malu. Malaysia punya masa depan di mana dia terjadi pertentangan antar ras dan suku. Semua harus diselesaikan karena Malaysia adalah bangsa yang berada di lintasan bandar laut. Maka kemudian agar tidak terjadi pertentangan etnik, bangsa Malaysia diserahkan kembali kepada si Upin dan si Ipin. Anak-anak Malaysia harus tahu bahwa bangsa Malaysia berdiri bersama anak-anak dengan ras India. Maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan anak kecil India namanya Jarjit. Si Upin dan si Ipin tidak boleh lupa bahwa ada anak-anak Cina di sana yang rasnya berbagi bersama ras Melayu. Maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Mei Mei. Dan dia tidak boleh lupa dengan anak-anak Indonesia, maka dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Susanti. Anak-anak Amerika tidak boleh malu, anak-anak Cina tidak boleh malu, anak-anak Malaysia tidak boleh malu, tapi anak-anak Indonesia mulai hari ini diajarkan memalu-malukan diri, mengolok-olok bangsanya sendiri dengan sekian cara, dengan sekian teori, bahkan dengan sekian dalil keabadian. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Karena apa? Masa depan bangsa adalah masa depan yang melindungi anak-anak milenial dari gerakan transnasional. Ini tidak boleh dilupakan. Maka saya bangga dalam situasi seperti ini masih ada anak-anak muda yang membanggakan seni bela diri yang asli lahir dari dalam negeri. Saya malam hari ini mestinya ada acara di Sragen bersama Az-Zahir, tapi saya lebih mendatangi acara di Kebumen karena saya membanggakan ada anak-anak yang masih membanggakan seni bela diri yang lahir dari dalam negeri sendiri, dari sini untuk kita dan demi masa depan kita. Makanya saya hadir di sini. Saya lihat anak-anak yang berbaju hitam dengan gaya para pendekar. Memang hitam. Tapi nggak apa-apa, saya dan Pak Bupati termasuk golongan hitam. Kita hitam dari kulitnya. Ini bangsa, kita nggak boleh melupakan. Kalau tidak diingatkan, bangsa ini pasti akan melupakan bangsanya. Sementara dia hidup di tanah air di mana dia berada dalam sebuah bangsa. Dan ini nggak boleh dilupakan. Anak-anak di sini sekarang sudah mulai melupakan dan selalu mengatakan bahwa semua yang dilakukan adalah salah. Adalah salah. Kenapa? Lupa dengan masa lalu. Dan Islam tidak pernah mengajarkan itu. Islam selalu mengajarkan tentang masa lalu. Agar apa? Agar ada anak masa depan tidak kehilangan guidance-nya, tidak tercerabut dari akar masa depannya. Kita bisa melihat betapa Islam begitu kuat mengajarkan itu. Satu contoh, hampir setiap hari kita ini 5 kali menghadap ke titik awal di mana manusia diturunkan. Situs itu kemudian disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Sebuah perjuangan untuk mencari jejak masa lalu dilakukan oleh seorang nabi. Ketika seorang nabi itu menemukan jejak masa lalu,
beliau berdoa, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al 'afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Tempat berdoa Nabi Ibrahim itu sekarang diabadikan menjadi makom Ibrahim. Tempat Siti Hajar diabadikan menjadi Sofa Marwah. Tempat Nabi Ismail diabadikan menjadi Hijir Ismail. Tempat melempar setan diabadikan dalam Jamarat Ula Wusta Aqobah. Setelah itu semua manusia ditarik ke belakang ke titik awal pertemuan manusia di Jabal Rohmah, bahwa ketika sampai di Jabal Rohmah semua manusia berawal dari bapak dan ibu yang sama, bahwa menjadi Arab, menjadi Eropa, menjadi Cina, menjadi Afrika adalah ketentuan dan kehendak yang maha kuasa. Tidak seorang pun bisa memilih lahir menjadi Arab, lahir menjadi Indonesia, lahir menjadi Cina. Tidak ada satupun yang punya kehendak itu. Semua kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka meletakkan dasar memahami bahwa manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku adalah ketentuan Allah, dan kita tidak punya cara lain selain harus mengerti dan saling pengertian. Kita tidak boleh saling menafikan dan saling menistakan. Bahwa bentuk kita berbeda itu ya. Orang Arab lebih ganteng daripada bangsa kita, kecil-kecil pesek. Orang Eropa lebih besar dan orang Afrika lebih hitam daripada saya. Itu bukan sesuatu yang perlu untuk kita bicarakan. Semua sudah diatur oleh Allah. Hanya kita sering bergurau tanpa dasar yang kuat. Jadi mohon hal seperti ini tidak usah diingat-ingat, karena ini bukan rukun Islam, juga bukan rukun iman. Bahwa menjadi bangsa Arab itu lebih ganteng, kemungkinan karena ada airnya jarang, maka orang Arab dibikin ganteng biar kalau nggak mandi tetap ganteng. Makanya dibikin ganteng karena airnya jarang. Orang Eropa kenapa lebih besar? Karena di sana ada musim dingin. Kalau dibikin kecil kayak kita, kedinginan mati, maka dibikin besar. Orang Afrika kenapa dibikin hitam? Karena di sana singa masih berkeliaran. Kalau dibikin putih dikejar singa, ketahuan kemanapun dia pergi. Maka dia dibikin hitam biar kalau dikejar singa tengkurap langsung, tidak ketahuan. Tapi kenapa kita dibikin kecil? Kita dibikin serba terbatas, seolah-olah hidung kita kecil, mata kita kecil, tubuh kita kecil. Karena Allah menempatkan bangsa seperti kita di belahan buminya yang terindah di muka bumi, namanya Indonesia. Saya tidak ngomong tanah suci, tapi tanah terindah ada di Indonesia. Orang Eropa merindukan matahari karena kehilangan matahari selama 4 bulan setiap musim dingin. Maka begitu mereka menemukan matahari, mereka berlari mengejar dan menyongsong untuk melihat matahari terbit. Itu karena mereka kehilangan matahari selama 4 bulan. Maka bukan selayaknya bangsa kita menunggu matahari, menonton matahari terbit atau terbenam, karena bangsa kita setiap hari ketemu matahari. Kalaupun ada anak-anak muda yang mengatakan mau melihat matahari terbit, itu sesungguhnya alasan untuk pergi pacaran, meninggalkan apa yang harus dikerjakan. Orang Eropa ketika kena musim dingin, mereka tidak punya daun, seluruh daun rontok di musim gugur. Maka mereka tidak punya sayur, sehingga orang Korea mengawetkan sayurnya berpuluh-puluh tahun, namanya kimchi. Kita setiap hari makan sayur, kita ada. Makanya kalau orang Eropa setiap tahun mereka kehilangan daun gugur, yang tidak rontok hanya pohon cemara. Makanya bulan Desember kalau hari raya Natal menggunakan pohon cemara, karena hanya pohon itu yang tidak rontok di musim gugur. Maka tidak usah marah. Jangan kau tanam cemara di depan masjid kami, itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Wah, ini harus dipahami oleh anak-anak milenial ini, para pesilat-pesilat yang nyalinya tidak pernah habis ini, yang hampir setiap minggu suka tawuran ini. Ini anak-anak pemberani ini harus diajarkan biar nggak keliru memahami bangsanya. Orang Eropa untuk mendapatkan ikan
dia sangat berhati-hati karena hanya di musim panas mereka mendapatkan ikan. Begitu musim dingin seluruh sungai membeku, mereka tidak punya ikan, maka ikan diawetkan di musim panas, namanya sarden, dia makan di musim dingin. Maka jangan kemudian terlalu menggantungkan diri kita dengan sarden, karena setiap hari kita mendapatkan ikan segar. Kalau tidak ada ikan segar, ya kodok-kodok juga ada. Ini luar biasa bangsa ini. Orang Arab untuk menemukan makanannya harus berburu, harus berdagang dengan jauh. Kita di depan mata menemukan makanan. Afrika sangat sulit untuk mendapatkan makanan. Karena apa? Menanam padi habis dimakan burung pipit. Burung pipit Afrika jumlahnya masih ratusan juta, sehingga ketika burung pipit turun ke sawah mereka habis padinya. Dan burung pipit Afrika kadang dijual di Indonesia dengan seekornya 30 juta, namanya blackthroat. Itu adalah emprit Afrika. Orang Afrika mau makan menanam pisang susah untuk dibiarkan, habis dimakan oleh munyuk, oleh monyet. Monyet Afrika gedenya seperti sapi, satu tandan habis sekali makan, namanya gorila. Orang Afrika menanam jagung habis dimakan burung bedet. Kenapa? Karena bedetnya segede mentok, namanya makhau. Orang Afrika nanam ketela habis dimakan celeng, karena jumlah celeng lebih banyak daripada jumlah semut. Di Afrika masih susah hidupnya. Nah, bangsa ini kenapa jadi seperti ini? Karena bangsa ini dikerjakan dengan baik oleh para pendiri bangsa. Nenek moyang kita membangun agama, membangun negara, membangun kehidupan di sebuah tanah yang indah. Makanya tidak usah heran, di sana ada Montesquieu, di sana ada Plato, di sana ada Socrates, di sini juga ada pemikir-pemikir besar, ada Jayabaya, ada Empu Prapanca, ada Empu Tantular, semua ada. Sehingga bangsa ini menemukan sebuah titik yang luar biasa. Jadi jangan sekali-sekali Anda melupakan. Kamu pikir bangsa ini bangsa jahiliyah? Banyak sekali yang mengatakan bangsa ini adalah bangsa jahiliyah, bangsa barbar. Tidak bisa. Eropa bisa membangun apa? Tahun 1800. Mesir bisa membangun piramida, kita bisa membangun Borobudur. Semua bisa kita bangun. Bangunan-bangunan besar sampai hari ini tidak pernah ketahuan teknik pembangunan Borobudur dan Prambanan. Karena saking sulitnya memahami teknik pembangunannya, maka akhirnya kemudian disimpulkan ini dibangun oleh hantu dalam waktu satu malam. 1000 candi dibangun untuk persembahan kepada Roro Jonggrang, tapi 1000 candi pun tidak mampu meluluhkan hati Roro Jonggrang. Maka jangan sombong kalau kita bisa memberikan 1000 hari untuk kekasih kita, belum tentu juga diterima, karena Roro Jonggrang pernah menolak 1000 candi. Nah, ini kehidupan, ini mesti diingetin anak-anak kita ini, jadi biar nggak lupa. Kita lebih senang sekarang mengatakan bahwa ini orang harus dihabisi, tidak boleh lagi. Kita lupa. Orang masih berbicara tentang resolusi agama, bagaimana antar agama harus rukun. Di sini sudah selesai hal seperti itu. Konflik agama pertama itu di sini, yang paling besar antara Hindu sama Buddha, itu adanya di tanah Jawa. Itu konflik terbesar agama Hindu dan Buddha. Ketika Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu punya keturunan namanya Garung, yang kemudian nama Garung menjadi nama kecamatan di Wonosobo, itu adalah Rakai Garung. Dia pindah ke agama Buddha. Di dalam agama Buddha dia kemudian menjadi anti Hindu. Kekuatan anti Hindunya luar biasa, sehingga kemudian si Garung bergelar Semaratungga. Nah, Wangsa Hindu tidak punya kekuatan waktu itu, karena Wangsa Sailendra ini sangat kuat, masih saudara. Akhirnya ada salah satu anak dari Wangsa Hindu, Wangsa Sanjaya, yang kemudian pergi belajar arsitektur, namanya Panukuh, pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Ketika Semaratungga mau bikin candi, tidak punya arsitek karena kesibukan perang, akhirnya Semaratungga mencari arsitek
ketemu Panukuh atau Gunadarma. Si Panukuh atau Gunadarma yang beragama Hindu diminta untuk membangun Candi Buddha oleh Semaratungga. Lahirlah Borobudur. Akhirnya kemudian ada Candi Buddha bernuansa Hindu. Dan akhirnya anak Semaratungga namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama Panukuh atau Gunadarma. Terjadilah pernikahan antara orang Hindu sama Buddha. Disitulah awal cerita terjadinya Siwa Buddha di Nusantara. Anak Raja Buddha menikah dengan orang Hindu karena cinta. Makanya jangan ribut terlalu jauh, walaupun konflik politik jangan terlalu ribut. Kita khawatirnya anak kita saling jatuh cinta. Misanan, besanan. Lalu akhirnya Semaratungga memasrahkan kerajaannya kepada orang Hindu. Orang itu kemudian bergelar Rakai Pikatan. Dan itulah awal kemudian terjadi kerukunan antar agama. Akan tetapi kerukunan itu tidak berjalan lama karena ledakan gunung di Jawa Tengah. Wangsa Sailendra kemudian bergerak ke arah barat, membangun kerajaan besar bersama Wangsa Sailendra yang di sana. Lahirlah besarnya kerajaan Sriwijaya karena sudah nggak ribut agama. Yang bergerak ke timur namanya Sindo, membangun peradaban di timur, bikin wangsa baru namanya Wangsa Isyana. Dari situ lahirlah kerajaan-kerajaan di Jawa Timur. Akhirnya kerajaan-kerajaan di timur menjadi besar karena nggak ribut masalah agama. Kertanegara mampu menaklukkan Mongolia, dan ketika Majapahit berdiri semboyannya sudah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Saling asah, saling jaga, saling menjaga. Yang Hindu jaga yang Buddha, yang Buddha jaga yang Hindu. Jadi kalau sekarang ada hari raya Natal, tiba-tiba Banser jaga gereja, jangan kamu salahkan, karena itu warisan asli bangsa Indonesia. Kalau Esa jaga gereja, itulah warisan asli bangsa Indonesia. Saling menjaga. Nah itu bangsa kita. Makanya ketika Islam itu datang ke Nusantara, Islam punya tanggung jawab besar. Apa yang harus dilakukan ketika menemukan bangsa yang berbeda-beda, bangsa yang beraneka ragam tapi bersatu dalam satu ikatan yang kuat? Apa yang dilakukan oleh orang Islam? Islam tawarannya apa? Apakah masih berbicara kafir? Apakah masih berbicara muslim? Enggak. Para wali-wali Allah yang menyebarkan Islam di Nusantara membuat sebuah konsep bagaimana orang yang berbeda-beda, orang yang beraneka macam tetap menjadi satu dan saling bertanggung jawab. Konsep yang ditawarkan adalah konsep langsung dari Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah ra'iyah yang saling bertanggung jawab. Maka yang diterapkan adalah konsep ra'iyah, dan konsep ra'iyah itulah yang sekarang dikenal dengan nama konsep rakyat. Orangnya boleh berbeda-beda tetapi saling bertanggung jawab. Ra'iyah atau rakyat adalah konsepnya Rasulullah, di mana semua orang boleh berbeda tapi harus saling bertanggung jawab. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menerapkan konsep ra'iyah terhadap warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Jadi kalau kiai toleran, kalau kiai bisa memahami perbedaan, bukan karena teori demokrasi, tapi karena menjaga konsepnya Rasulullah tentang manusia yang saling bertanggung jawab, yang oleh Rasulullah disebut ra'iyah atau rakyat. Jadi Indonesia bukan people. Kalau people adalah vox populi vox dei, suara mayoritas adalah suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia bisa menjadi diktator atau penindas. Itulah makanya khilafah ditolak di Indonesia, karena khilafah punya potensi untuk menjadi diktator dan penindas terhadap perbedaan. Dan itu bertentangan dengan konsep ra'iyahnya Rasulullah. Itu bukan konsepnya Rasulullah, bertentangan dengan konsep ra'iyah.
Makanya semayoritas apapun kaum muslimin di Indonesia tidak akan pernah menjadi penindas dan tidak akan menjadi diktator mayoritas, karena konsep ro'iyah melindungi perbedaan, melindungi keanekaragaman, dan berada dalam satu ruang tanggung jawab. Dan itu menjadi struktur negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi sampean jangan salah paham. Kenapa kemudian para alim, para ulama melihat perbedaan itu sebagai sesuatu yang memang harus dijaga, karena konsep ro'iyah atau rakyat dari Rasulullah adalah konsep yang menjaga bahwa perbedaan tetap ada tapi harus saling bertanggung jawab. Tapi orang yang tidak paham itu adalah orang-orang yang suka mengatakan ini keluar dari Islam, negeri tauhid, negeri apa, sehingga tawaran-tawarannya aneh gitu lah. Nah, konsep ro'iyah ini yang bikin siapa? Ya para wali. Nah, mereka selalu mengatakan bagaimana Islam kok disebarkan para wali, sedangkan Timur Tengah, tempat yang lain, bergerak ke Eropa disebarkan oleh panglima perang, yang ke Afrika disebarkan oleh panglima perang. Kenapa yang se Indonesia kok disebarkan oleh para wali? Karena apa? Karena Indonesia sebelumnya beragama Hindu. Hindu itu yang boleh ngomong agama hanya Brahmana. Kasta raja tidak boleh ngomong agama, kasta kesatria. Kasta wisya, kasta pegawai nggak boleh ngomong agama. Kasta sudra itu petani pedagang sekaya apapun nggak boleh ngomong agama. Kasta paria atau pengemis tidak boleh ngomong agama. Kasta kuca, kastanya para pencopet, tidak boleh ngomong agama. Kasta mleka, kastanya para maling yang ketahuan itu lari, tidak boleh ngomong agama. Kasta mleka, maling yang ketahuan berani, atau para begal juga nggak boleh ngomong agama. Yang boleh ngomong agama hanya kasta Brahmana, yang dalam hal ini, kalau di dalam pandangan Islam, Brahmana itu sejajar dengan para wali, sama-sama la khaufun alaihim walahum yahzanun. Makanya kadang kalau orang-orang tidak paham itu bertanya, mana referensinya, mana buktinya? Kalau wali yang menyebarkan di Indonesia, buktinya mana? Wali kok pakai referensi? Dari dulu wali itu kalau melakukan sesuatu nggak pakai membaca dan nggak pakai referensi, karena wali itu kalau butuh sesuatu langsung download dari cloudnya Allah, dari harddisknya Allah, namanya Lauhil Mahfud, langsung download dari sana. Makanya wali-wali ini punya daya jangkau yang luar biasa. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Nah, makanya para wali ini melakukan kerja-kerja besar. Kerja-kerja besar, bagaimana para wali ini tetap menerapkan konsep kebersamaan dalam perbedaan, sehingga tidak pernah ada masalah. Tidak perlu melukai bangsa ini. Yang mestinya hadir disebut ulama, tidak masalah, jangan melukai bangsa ini. Bungkusnya bisa berbeda, isinya berbeda, bungkusnya sama. Saya ini mestinya kalau dalam bahasa asli disebut syaikhun, disebut ustadzun. Begitu masuk ke Nusantara oleh para wali disatukan dengan bahasa kiai. Padahal kiai itu nggak cuma manusia, ada kebu Kiai Slamet, ada tombak Kiai Pleret, ada keris Kiai Sengkelat, ada. Tapi 500 tahun berikutnya yang menang adalah Kiai ulama. Tidak masalah tempat sholat disebut langgar, tidak masalah sholat disebut sembahyang. Bungkusnya bisa sama, isinya berbeda, namanya bisa jadi sama. Dan itu berjalan sampai hari ini. Ketika orang Kebumen ditanya, Hondamu apa? Jawabnya bisa RE King, bisa Honda Mio. Sejak kapan Yamaha menjadi Honda? Orang sini tidak pernah mempersoalkan ketika beli Aqua keluarnya Ades atau Le Mineral. Orang Indonesia nggak pernah mempersoalkan ketika beli Indomie atau Sarimi keluarnya mie sedap, nggak masalah. Seluruh mesin air disebut Sanyo, nggak ada masalah. Bahkan kalau bulan puasa di musim lebaran, bungkusnya bisa kongwan tapi isinya rengginang, nggak ada masalah. Tapi ini bangsa ini, itu siapa yang kerja?
para wali. Makanya teritori ro'iyah disebut wilayah, karena al-wali punya wilayah. Yang wilayah itulah yang kemudian disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka seluruh yang mengatakan bahwa kami adalah penerus para wali, NKRI harga mati. Begitu. Makanya tidak usah heran. Jadi jangan heran. Makanya untuk menjaga konsep ro'iyah ini, wali selalu menjaga kebersamaan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bagaimana agama ini menjadi tulang punggung kebersamaan. Agama mengajarkan makan, agama mengajarkan minum. Bagaimana makan dan minum ini menjadi landasan kebersamaan. Maka makan ayam juga satu, namanya ingkung. Makan nasi menjadi satu, namanya tumpeng. Untuk apa? Menjaga kebersamaan. Itu caranya santri. Sholawat itu perintah, ini urusan agama. Tapi di tangan para ulama penerus para wali, sholawat menjadi kebersamaan yang mestinya ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima berubah menjadi kebumen bersolawat, PSHT bersolawat. Akhirnya begitu semua bersolawat seperti ini, kebersamaan ada. Bupati bisa hadir menjadi bagian dari solawat, sound system bisa hadir menjadi bagian dari solawat. Yang terserap cukup banyak, mulai dari nasi kotak, bakul sayur, bakul apa ini, besek, bakul buah, terserap semua. Apalagi tadi itu bakul slayer juga laku di depan situ, bakul spanduk laku, serapannya luar biasa, bahkan gagang pancing juga laku. Nah itu santri berdoa yang tadinya sendiri-sendiri menjadi kebersamaan. Istighosah di lapangan-lapangan, otong-otong laku, bakul laru manis laku, bakul tahu laku. Nah itu sampean ini. Nah ya kan, itulah santri. Yang lain doa sendiri-sendiri, yang tadinya jari 10 tinggal satu begini tak, terus atau diem gini ketop itu tak. Tidak pernah menghasilkan sebuah kebersamaan untuk menjaga konsep raya. Orang mati menjadi konsep kebersamaan dari 3 hari sampai 40 hari. Bahkan makam pun menjadi landasan kebersamaan. Kalau sudah seperti itu, orang jual nasi di makam para wali juga laku, orang jual tasbih di makam para wali juga laku, bis pariwisata laku, bahkan copet bisa hidup di makam para wali. Itu serapan yang luar biasa. Teman lihat. Dan begitu orang sudah mulai di makam para wali, kebersamaan terjaga. Kita bisa melihat betapa rukunnya orang kalau di makam para wali. Rombongan pertama sallallahu alaihi Muhammad. Ini belum selesai. Rombongan satu datang ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin. Rombongan satunya ngawiti ingsun. Tidak ada yang ribut, gentenan, tidak ada. Bahkan ada yang rombongan itu nggak ngaji, nggak apa, datang bawa speaker kecil. Rombongan dari Kebumen PSHT ditunggu di bis, ada yang ribut. Dan apa yang terjadi ketika makam-makam menghasilkan sebuah tradisi kebersamaan? Orang Kebumen ziarah ke Surabaya ke makam Mbah Ngampel, orang Kebumen PSHT ziarah ke Demak ke tempat Sunan Kalijaga. Akhirnya rasa rindu dan cinta kepada tanah di mana para wali bersemayam melahirkan rasa cinta terhadap tanah-tanah itu, dan itulah landasan cinta tanah air. Makanya para teroris itu tidak pernah takut terhadap daerah manapun karena tidak pernah menganggap gurunya ada di manapun. Sehingga seluruh teroris rata-rata anti ziarah kubur. Dah, ini betul. Ini makanya sederhana. Dan kiai pasti punya sopan santun yang tinggi. Sehebat apapun para kiai, itu pasti masih punya sopan santun dan tinggi. Kalau kiai kayak saya pidato gini bisa diinterupsi, Gus sampun, dah. Tapi kiai yang tidak bisa diinterupsi itu siapa? Kiai kalau sudah khutbah, itu kalau sudah khutbah paling menangan itu. Nggak ada yang berani. Cukup kiai nggak berani, interupsi nggak berani.
maka agar kiainya tidak semena-mena ketika khutbah dikasih tongkat sama teks. Ketika pegang tongkat dan teks, pasti kiainya akan dengan sangat tenang, ittaqullah, ittaqullah. Lepas teks, khawatir ditiup sama kipas angin, teknya kabur. Duh. Tapi kalau sudah tongkatnya hilang, Presiden Jokowi udah gitu. Lah, maka akar radikalisme salah satunya dimulai dari masjid-masjid yang nggak ada ininya. Ini cara memandangnya. Makanya kita punya bangsa ini dibangun. Makanya jangan salah. Jadi sampai selawatan ini, mbok pikir kita sampai selawatan karo ngantuk lah. Enggak. Ini bagian dari yang dilakukan oleh para pendiri bangsa untuk merawat bangsa. Orang kami mulane trimo senajan ono sing saumur-umur meng kebagian tung ngono iki trimo. Lah itu makanya jangan heran kalau kemudian SH ini ada di Kebumen, ada di mana membangun cabang, bangun apa, membangun persaudaraan. Itulah caranya SH, ikut merawat dan membangun bangsa Indonesia. Kalau suka tawuran biasa, namanya pesilat. Kalau tawur itu biasa, latihannya silat, masa prakteknya lus-lus ya enggak lah. Tak pok ubah itu apa pakai SH. Kalau keliru biar diurus sama ketuanya. Tawuran keliru urusannya ketua. Oh, ini tidak apa-apa. Makanya terus tiba-tiba SH bersolawat itu bisa ayam tentrem ini, wah luar biasa. Inilah sebuah fenomena yang luar biasa, di mana bersama kita santri, bersama kita SH terate, kita bisa saling menjaga, saling asuh, tidak lain dan tidak bukan demi masa depan bangsa dan negara. Ini yang harus terus kita pupuk dan kita jaga, karena 100 tahun sudah bukan waktu yang lama, tinggal nunggu bulan Februari. Jangan lupa anak-anak SH bahwa kalian punya beban untuk mikul bangsa ini, karena SH dulu terlahir juga bagian dari senjata untuk melawan penjajahan Belanda, karena digawangi oleh orang-orang dari Madiun, maka kemudian pusatnya ada di Madiun. Di stasiun kereta api, di pabrik kereta api, sebuah perlawanan yang luar biasa. Maka anggaplah kalau terjadi konflik dengan kelompok lain, itu adalah latihan di jalanan. Anggap aja itu, bahwa itu bukan bagian dari mecah belah bangsa. Itu biasa, training biasa lah. Ya biasa, salah paham enggak apa-apa, yang penting jangan dikasih paham yang salah. Nah, ini menjadi sesuatu yang membanggakan dan menggembirakan. Makanya cukup indah kalau malam ini diteruskan. Kenapa? Karena bangsa ini butuh, bahwa ke depan orang tidak pernah boleh melupakan bahwa kita tetap punya bangsa dan negara, dan rasa cinta pada bangsa dan negara adalah bagian dari kita menjaga masa depan kehidupan anak cucu kita selanjutnya. Semoga malam hari ini menjadi malam yang indah, dan saya mengucapkan selamat menyongsong 1 abad buat PSHT Terate. Semoga menjadi perguruan silat, perkumpulan para pendekar yang tidak pernah melupakan bahwa sejarah dan kepentingan bangsa ini adalah di atas segalanya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.